ครับไอ้habis salah satu doang. itu kopi ini dikit biar agak burung. Alhamdulillah. Dipakai. Enggak. Mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri yang mulai membangun pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan kajian-kajian yang terkandung di dalam kitab Mustaqil Anwar. Kitab Mustaqil Anwar ini adalah karya khusus Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Pada dasarnya kitab ini adalah belum bisa kita pelajari karena pada dasarnya itu kita itu belum siap untuk memahami kandungan-kandungan di dalam kitab tersebut. Kitab Mustaqil Anwar ini adalah disyarah oleh kitab Mustaqil Masyari, telah disyarah oleh kitab Mustaqil Masyari. Pada saat itu saya sendiri sedang menerjemahkan bahasa-bahasa kitab Mustaqil Anwar. Namun alhamdulillah Bapak itu punya teman di Jember, Jawa Timur, namanya Kiai Zainal Mustaqil, dan kita sempat mengobrol waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian beliau ya istilahnya mempertahankan saya itu, yang usah pusing-pusing ya ini kata dia. Kalau menerjemahkan itu saya sudah punya PDF-nya. Oh ya, saya bilang, kalau gitu kirim dong, ini begini PDF. Jadi setelah saya cek, dia menggunakan cara menerjemahkannya itu menggunakan terjemah tulos. Artinya terjemah tulos itu kalau di kalangan ahli itu ya, terjemah tulos itu sudah populer yang menerjemahkan kita secara tulos. Tulos itu artinya hasil peneliti dari kajian grammar. Setelah kita hasilnya diteliti oleh grammar, bahasa-bahasa yang telah diatur oleh grammar, artinya bahasa Arab itu telah diteliti, kemudian hasilnya menjadi terjemah tulis. Nah, setelah itu masih banyak saya revisi bahasa Indonesia di dalam bahasa yang kita
sampai seperti ini karena lebih tinggi daripada pembahasan kita bismillah. Jadi di atasnya kita bismillah. Ini di atasnya kita bismillah. Jadi ada 4 jilid itu isinya cuma membahas satu ayat. Satu ayat ini dibahas pembahasannya itu sampai 4 jilid. Pembahasannya sampai 4 jilid. Kita akan mencobanya pelan-pelan. Alhamdulillah. Ini saya ini menjadi ini mukadimah beliau. Mukadimahnya saja sudah ya dari Indonesia. Alhamdulillahi fa'idul amwari wa fa'idul absar wa kashifil asrar wa rafi'ul asrar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nurul anwar wa sayyidil anwar wa habibul jabbar wa basyirul ghaffar wa nadirul qahhar wa qawmil kufar wa fadidul hujar wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin al-akhir an-nabah. Alhamdulillah utawi sebagai kami puji diberikan kepada Allah Fa'idul Anwar yang memaparkan faidah nur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Fa'idul Absar, zat yang telah membukakan pintu hati. Wa kashiful asrar, alhamdulillah zat yang telah membuka seluruh rahasia-rahasia. Wa rafi'ul asrar, dan alhamdulillah zat yang telah mengangkat seluruh rahasia. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wassalatu inilah sholawat serta salam takbir itu ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, cahayanya di atas cahaya. Wa sayyidul absar, dan Nabi Muhammad adalah pemimpin orang-orang yang adil, yakni orang-orang saleh. Wa habibul jabbar, dan Nabi Muhammad adalah kekasih-kekasih zat yang jabbar. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang Maha Jabbar. Wa basyirul ghaffar, dan Nabi Muhammad adalah membawa berita gembira dari Sang Maha Al-Ghaffar, maaf dari Sang Maha Pengampun. Wa nadirul qahhar, dan Nabi Muhammad pun nadirul qahhar sebagai pemberi peringatan keras dari yang Maha Qahhar. Wa qawmil kufar, dan Nabi Muhammad adalah sebagai pembasmi kaum intar. Wa fadilul hujar, dan Rasulullah adalah pembuka suci kedustaan orang-orang yang durhaka. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin al-akhyar,
Salawat dan salam pun juga atas keluarga Nabi wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi atau dirinya yang baik, atau dirinya dan yang telah tersucikan, al-akbar dan yang terpilih, an-nabi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pelimpah cahaya-cahaya. Yang disebut adalah Fadlul apa? Fadlul Anwar. Fadlul Anwar itu artinya pelimpah. Artinya kalau bahasa itu kan Soviet. Soviet bahasa kalau bahasa Indonesia kalimat per itu tapi Soviet. Artinya penghalang, berarti ada orang yang menghalang. Perampok, berarti orang yang merampok. Orangnya ini bukan pada orang. Soviet. Jadi segala puji bagi Allah, Zat yang melimpahkan cahaya-cahaya. Allah yang melimpahkan segala cahaya-cahaya. Terus juga wafatul ansor sebagai fatih, fataha, yuftahu, fataha, yuftahu, fataha, 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 dari dasar fataha. Wafatul ansor, Allah yang membuka, Allah yang membuka penglihatan. Al-Absor itu ya, kalau di dalam asli kitabnya itu ada terjemah dan tafsirnya, tafsirnya tidak masalah. Kita kamus kabul ya, yang bisa kita itu Malaysia itu yang disebut Al-Absor. Ya, Al-Absor itu adalah mata hati. Yang disebut Al-Absor adalah penglihatan hati pandangan. Jadi wafat itu asal dan Allah adalah pembuka mata hati. Karena untuk mempelajari tersebut, mempelajari kelanjutannya itu kalau Allah belum membukakan mata hatinya, mata hati yang mempelajarinya itu sulit untuk paham. Maka dalam pertemuannya sekaligus menjadi doa. Kemudian Allah wakasiful asor, kasyaf itu meningkat, membuka, meningkat nilai-nilai rahasia. Al-asror mufradnya kata tunggalnya adalah sirun, rahasia. Kalimat jamaknya al-asror adalah rahasia-rahasia. Artinya Allah membukakan rahasia-rahasia. Dan Allah mengangkat warafil astar. Allah mengangkat itu yang mengangkat, mengangkat apa? Syuhum tirai-tirai. Allah mengangkat seluruh tirai-tirai. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nuril abad. Salam sejahtera, artinya salam taklim. Salam taklim semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad cahaya segala cahaya. Muhammad cahaya segala cahaya. Yaitu sebagai Sayyidul Abrar. Sayyidul Abrar itu pemimpin orang-orang
dan beramal soleh. Al-Afdal Rasulul Afdal adalah pemimpin orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang disebut itu Habibul Jabbar wa Habibul Jabbar wa Basyirul Ghaffar. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kekasih sang penguasa maha perkasa, maka disebut Habibullah. Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Kalau di dalam literatur bahasa di sini Habibul Jabbar, Rasulullah adalah kekasih sang penguasa yang maha perkasa. Kemudian wa Basyir. Kemudian Rasulullah itu membawa berita gembira dari Al-Ghaffar, dari sang maha pengampun. Yaitu juga sebagai penyampai adalah penyampai itu yang memberikan peringatan Rasulullah itu menjadi nadirin, menjadi menyampaikan warning bahasa itu, menyampaikan warning, menyampaikan peringatan dari Yang Maha Kuasa, menyampaikan peringatan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian sebagai penumpas para peminta, Allah adalah sebagai penumpas para peminta dan membuka takdir palsuan kaum bid'ah, membuka takdir palsuan kaum bid'ah. Bahasa ininya, bahasa terjemahnya waqo mikul kufar wafa mikul hijab. Penumpas para peminta dan membuka takdir palsuan kaum durhaka. Kaum durhaka itu dibuka diprakari. Demikian pula wa ala alihi wa sahbihi Kemudian selawat dan salam tersampaikan pula kepada keluarganya dan para sahabatnya yang tersucikan, yang baik dan yang terhormat. Ini memang tidak kata kasrohnya. Faqad sa'altani ayyuhal akhil kiram qayyadallahu liqalu bisa'atil kiram wa sahakal li'uruji ila darwatil ulya wa tahalla binuril haqiqati basiratika wa naqa amma siwal haq sarirok anna abatta ilaika asrul anwar ilahiyah makrunatun bita'wili ma yasiru ila ilaihi wa bil ayatil mutawalliyati wal akhbar al-marhiyah mithlu qawlihi ta'ala. Ya,
Fakut sa'al tani mongko temen-temen sira wis jaluk marang ingsun. Wahai ayyuhal akhil karim, wahai saudara-saudaraku yang mulia. Qayyadakallahu, semoga Allah qayyado yuqayyidu maqdiyatan. Qayyado yang mendidik, mengedukasi atau membimbing. Qayyadoka, semoga Allah membimbingmu. Qayyadoka, semoga membimbingmu Allah sapa Allah. Membimbing kemana? Untuk bisa ada di hidup. Untuk mencapai sa'adah yang agung. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Membimbing untuk mendapatkan kemuliaan yang agung. Warossahaka, dan semoga Allah menolongmu, membantumu. Yang enak itu rosaha mengosipi, itu artinya membantu, menolongmu ulil uruji ila darul kuliah, menolongmu, mengajukanmu lil uruji, supaya kamu itu mikroj, tidak darwati kuliah, menuju tataran-tataran persada kuliah, tataran persada tinggi, alam-alam yang tinggi. Jadi di sini semoga Allah menolongmu untuk mikroj, menuju ke dataran yang paling tinggi, ke alam yang paling tinggi. Wakahala bibil hakikati dasar basir. Dan semoga Allah memberikan cahaya pada pandangan batinmu dengan cahaya hakikat. Binul hakikat, dengan cahaya hakikat. Semoga Allah mencahayai hati ini dengan cahaya hakikat. Wanako anma siwal hakko sari rotukum. Berarti pertanyaanmu itu, berarti pertanyaanmu itu sama dengan engkau telah nako itu artinya itu luas, nako telah membersihkan dan telah membersihkan nurani, Allah telah membersihkan, semoga Allah membersihkan nurani dari amma siwal haq, dari sesuatu selain hak. Semoga Allah membersihkan nuranimu dari sesuatu selain Allah. Jadi di sini ada sebuah seolah-olah ada mengajak dan Allah supaya membersihkan nurani. Semoga Allah membersihkan nurani, jadi nurani kita supaya bersih, dari sesuatu selain Allah. An abassa ilaika asrarul anwar, asrarul asrar itu adalah maf'ul, kalau asraru menjadi objek. An-ubassa, artinya an-ubassa, bahwa sesungguhnya aku akan memaparkan ilaika kepadamu,
sungguh aku akan memaparkan ilaika kepadamu asroro. Nah, berarti ini adalah makhluk asroro, tentang aneka macam rahasia nur ilahiyah. Kata beliau, sungguh akan aku paparkan kepadamu tentang rahasia-rahasia nur ilahiyah. Makrunatun yang kami sertai, makrunatun yang makrun bukan itu tidak ada lakukan. Makrunatun yang disertai, artinya paparan itu disertai ditakwili ma yasiru ilaihi dohi ayatin talawiyati wal akbar. Jadi paparan-paparan itu disertai dengan makna yang terselubung dari ayat-ayat yang zahir, yaitu melalui ayat-ayat yang telah ditilawahkan, dan wal akbar, dan melalui hadis-hadis al-marwiyah yang telah diriwayatkan. Qaul Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Jadi di sini kalau kita simpulkan, sungguh kau telah meminta kepadaku, sungguh kau telah meminta kepadaku, wahai saudaraku, wahai saudaraku, semoga Allah membimbingmu untuk mendapatkan sa'adatul kubra, untuk mendapatkan kebahagiaan yang agung, kebahagiaan yang kubra. Dan semoga Allah menolongmu untuk mi'raj kepada medan alam yang tertinggi. Dan semoga Allah mencahayai hatimu dengan cahaya-cahaya hakikat. Dan semoga Allah membersihkan nuranimu dari sesuatu selain Allah. Aku akan paparkan hal itu kepadamu. Antum basa ilaihi, hal itu akan kupaparkan, aku jabarkan, aku edukasikan kepadamu tentang asrar, tentang rahasia nur-nur ilahi. Di dalamnya adalah disertai dengan makna yang terselubung, makna yang rahasia, yang melalui zahirnya Al-Quran yang telah ditilawahkan, dan paparan-paparan hadis yang telah diriwayatkan, seperti Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ini ada bagaimana betul. Ini yang bisa diterjemahkan. Anda telah meminta kepadaku, wahai saudaraku, semoga Allah membimbingmu untuk memperoleh kebahagiaan yang agung, yang sejati. Semoga Allah mencalonkan kami, semoga Allah mencalonkan, semoga Allah mencalonkan kami untuk mi'raj, menuju puncak persada tertinggi. Ini mi'raj ke alam yang tertinggi. Semoga Allah menyinari pandangan hatimu dengan cahaya hakikat. Dan semoga Allah menyucikan nurani dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hati kita dibersihkan
Anda memohon, Anda telah memohon, ya, kamu sudah minta sama saya, seperti bahasa itu, kamu sudah minta sama aku, bahasa kerennya ya, Anda telah memohon pada aku, supaya aku mengungkapkan, memaparkan, menjelaskan untukmu tentang rahasia-rahasia cahaya ilahi atau Nurul Asrar yang disertai pula dengan makna-makna tersembunyi di balik pengertian harfiah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ditilawahkan. Kemudian paparan itu dengan melalui hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan seperti berikut. Kalimat kita perhatikan ini jangan bisa bilang kita bilang Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamiskatin fiha miskah al-miskahu fi zujajah az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyatun min syajaratin mubarakah min syajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah mencahayai langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ardh. Artinya ini 4 jilid itu menguraikan ayat ini. Ayat ini diuraikan sampai 4 jilid, sampai temu hakikatnya. Hanya ini satu Miskatul Anwar itu hanya menceritakan, menjelaskan, ya, menguraikan tentang kalimat ayat ini, satu ayat ini doang. Allah nurus samawati wal ardh. Allah yang mencahayai itu di kepala langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, kamiskatin, seperti miskat. Yang di dalamnya miskat itu ada misbah, ada lampu, lentera. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada di dalam kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kawkabun. Dan kaca itu seolah-olah seperti kayak kawkabun durriyun, yaitu seperti bintang yang bergemerlap. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang disentuh dari, ya, pohon yang mubarak, yang disentuh dari minyak pohon yang mubarak, pohon yang mubarak, pohon yang diberkahi, yaitu dari minyak zaitun nabi. Jadi pohon dari pohon zaitun, pohon sajarah itu yaitu pohon zaitun yang lasartiyatun wala gharbiyatun. Pohon zaitun itu tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur. Kita terus. Datang ya? Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Artinya Allah mencahayai. Allah mencahayai apa? Langit dan bumi. Kemudian juga ada apa? Perumpamaan cahaya. Artinya cahaya yang diberikan kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu seperti sebuah lubang, seperti
seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Lubang yang tidak tembus itu bahasa Al-Qur'annya adalah miskat. Miskatul Anwar itu artinya apa? Berarti Lubangnya tembus cahaya. ya. Jadi miskat itu adalah sebuah lubang yang tidak tembus. Itu perumpamaannya itu Allah mencahayai langit dan bumi. Nah, cahayanya itu ya, seperti apa cahayanya itu adalah perumpamaan cahaya yang tadi itu mencahayakannya itu seperti sebuah lubang yang tak tembus cahaya. Cahayanya itu seperti lubang yang tak tembus cahaya. Yang di dalamnya nyanyi apa ini? Di dalam miskat. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu lampu. Yang di dalam miskat itu ada lampu. Ada lampu besar. Miskat karena tadi miskat tadi. Pelita itu, lampu itu ada di dalam tabung kaca. Pelita itu ada di dalam tabung kaca yang disebut al-misbahu fi zujaj. Pelita itu ada di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan atau seperti bintang-bintang yang berkilauan. Bintang-bintang itu yang berkilauan itu yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di barat dan tidak pula di timur. Yang minyaknya saja, minyak zaitun, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Minyaknya saja sudah terang. Minyaknya itu berkilauan. Minyak itu berkilauan. Walaupun tidak disentuh oleh api, minyaknya itu walaupun belum disentuh oleh api itu sudah bercahaya. Itu minyaknya. Jadi itu minyak. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahaya. Allah memberikan petunjuk kepada cahaya, bukan kepada orang. Allah memberikan petunjuk kepada cahaya. Maksudnya Allah pun membimbing mengarahkan cahaya. Mengarahkan kemana? Mengarahkan untuk apa? Mengarahkan untuk atau bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi cahaya yang dibimbing oleh Allah ini akan dimasukkan ke si A atau ke si B, ke si C, ya terserah dengan Allah. Jadi cahaya-cahaya yang ada itu mau diarahkan kemana sama Allah? Cahaya ini ya, kemudian cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada cahaya. Jadi cahaya itu diberi petunjuk. Nah, setelah diberi petunjuk, dia itu akan lari kemana? Akan lari kemana? Maksudnya akan lari ke siapa? Si cahaya itu akan lari kemana setelah dapat petunjuk? Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini
masih menggunakan terjemah yang belepotan. Apa yang belepotan? Jadi ini kalau di dalam surat Al-Qalam, kalau di dalam surat Al-Qalam, walau wa ma yasturun, dan seterusnya. Ma antara kalimat dan seterusnya. Ini akan dibahas melalui surat Al-Qalam ayat ini. Allah memberikan cahaya pada langit dan bumi. Artinya Allah mencahayai langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah yang diberikan kepada langit dan bumi itu seperti sebuah miskat, seperti sebuah lubang yang tidak tembus rapat. Ini lubang yang ini. Kan kalau ini kan isinya air, bukan cahaya. Ini misalnya kalau isinya air, jadi kan namanya itu biasanya penyendiri. Di dalam miskan, di dalam lubang itu, lubang ini tidak tembus oleh sesuatu. Lubang miskat. Nah, di dalam miskat itu ada ini. Di dalam miskat itu ada tabung kaca. Yang di dalam tabung kaca itu ada pelita dalamnya. Menghayalnya gimana ya? Di dalam miskat yang tidak tembus sesuatu itu ada tabung kaca yang isinya lampu. Yang ada tabung kaca isinya lampu. Nah, di dalam tabung kaca yang isinya lampu dan lampu yang ada di tabung itu bisa menyala seperti ya kayak bergemerlapnya bintang bergemerlap, kayak bintang-bintang bergemerlap. Itu disulut oleh minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu, kalau jelasin, minyak zaitun itu dan pohon zaitun itu tumbuh tidak di luar dan tidak di sini. Itu di tengah-tengah kali. Kemudian minyaknya saja yang untuk menunduk lampu tadi, lampu yang ada di dalam miskat, minyaknya saja itu sudah terang benderang tanpa disentuh oleh sesuatu, tanpa disundul oleh sesuatu, tanpa dinyalakan. Tanpa dinyalakan oleh sesuatu, dia sudah nyala. Kemudian Allah Allah memberikan perumpamaan itu dari sini, ya kan? Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendakinya. Kalau kalian dikehendaki paham yang ada di sini cara bagaimana. Ini miskat saja itu tidak tembus oleh sesuatu. Di dalam miskat itu ada sebuah pelita yang ada di dalam tabung-tabung kaca. Jadi di dalam miskat ini ada tabung kaca, ada yang ada pelitanya. Pelita kayak naon menjadi kayak naon. Itu kan kaca ya, kan kaca. Kaca di dalamnya itu dalam dunia. Tetapi itu adanya itu di dalam miskat. Di dalam miskat. Untuk mengetahui itu bercahaya atau tidak, itu kan tebal. Miskat itu tebal, tidak tembus oleh cahaya. Kok tahu? Di dalam miskat itu ada lampu yang bercahaya yang ada di dalam, ada neon kali. Kok ada neon yang menyala gitu? Kok tahu bahwa di dalam miskat itu kok ada neon yang menyala? Gitu? Tahunya itu dari mana? Tahunya dari mana?
Kemudian juga menjabarkan lagi, nyalanya si neon itu disentuh oleh minyak zaitun yang tumbuh tidak di barat dan tidak di timur. Minyaknya si zaitun itu sudah nyala tanpa disentuh oleh sesuatu. Kemudian Allah di sini juga Allah itulah cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kemudian Allah memberikan petunjuk pada cahayanya. Jadi cahayanya itu cahaya yang ada di dalam minyak, yang ada pada minyak zaitun. Cahayanya minyak zaitun, minyak zaitun kan bercahaya. Cahayanya minyak zaitun itu diberi petunjuk sama Allah untuk berjalan menuju ke arah siapa yang dikehendaki. Cahaya itu akan nyamperin. Cahaya itu akan nyamperin orang yang dikehendaki. Akan nyamperin pada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki, kalau yang dikehendaki berarti orang itu telah mampu, telah ada di dalam Dzurwatul Ulya, kepada Dzurwatul Ulya, atau Dzarwatul Ulya, atau Dzurwatul Ulya. Artinya ada pada tataran alam dan medan yang tertinggi di atas yang tertinggi. Karena disitulah dia akan memahami tentang hakikat asrul ilahi. Ini akan dijabarkan. Kemudian di sini ada lagi dalam tafsirnya, wa makna tamthilihi dzalika bil miskati wazujajati wal misbati wazaiti wasyajarati ma'a qawlihi alaihi salatu wassalam. Makna tamsil, makna tamsil ini, adapun makna tamsilnya, mengapa gerangan Allah SWT membuat perumpamaan dengan miskat. Ya, kalau bahasa kita, kenapa sih Allah tahu memberikan contoh, memberikan perumpamaan melalui miskat? Kenapa sih Allah memberikan contoh dengan kata miskat, dan dengan kata zujajah, dengan kata lampu, dengan kata zaitun? Mengapa Allah memberikan tamsil dengan kata miskat, dengan kata miskat itu tadi ya, dengan kata zujaj, kaca-kaca, dengan kata-kata misbah, dan kata zaitun, dan kata pohon? Kenapa seperti itu? Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Inna lillahi sab'ina hijaban min nuri wa dhulumati wa innahu law kasyafaha al-ahqaqat bisa hati wajib hati kullu min hadithi wasoli. Ini hadis Muslim. Allah inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu, artinya Allah itu mempunyai, inna lillahi, Allah itu, bagi Allah itu mempunyai 70 hijab. Allah itu mempunyai 70 bibin, ya. Bibin. Allah itu mempunyai 70 bibin, yaitu bimbing berupa dari cahaya dan bimbing berupa dari kegelapan. Jadi Allah itu menyelimuti diri dengan cahaya, menyelimuti diri dari kegelapan. Allah menyelimuti dirinya dengan cahaya, dengan keterangan, dengan sesuatu yang terang. Sesuatu yang terang itu dijadikan selimut. Kemudian Allah menyelimuti juga dari kegelapan. Itu 70 cahaya dan 70 kegelapan.
Allah itu diselimuti oleh 70 nur dan diselimuti oleh 78. Seandainya di sini, seandainya lau kasyafaha, seandainya itu tersingkap, seandainya itu terbuka, hijab-hijab itu, seandainya itu terbuka hijab-hijab itu, niscaya cahaya-cahaya yang disebut ini syaratnya, cahaya-cahaya wajahnya, wajah Allah itu akan membakar siapa yang memandangnya. Allah punya diliputi, diselimuti oleh nur kegelapan dan nur cahaya yang 70 lapis. Jikalau lapisan-lapisan itu terbuka, jika lapisan-lapisan itu terbuka, niscaya wajah Allah itu bisa membakar kita. Wujud Allah itu bisa membakar kita. Makanya Allah menyebutnya dengan apa tadi itu? 70 hijab. Ini isyarat Rasulullah. Allah itu diselimuti, menyelimuti diri ya, menyelimuti diri, bukan diselimuti ya. Kalau diselimuti kan itu kalimat majhul, jadi kurang tepat. Allah itu menyelimuti dirinya itu dengan 78 dan 70 cahaya juga. Tujuannya supaya tidak ada yang bisa melihat Allah. Kalau seandainya hijab-hijab itu terbuka, niscaya orang yang memandang wajah Allah itu terbakar. Ini masih isyarat, ini masih isyarat. Bagi orang cerdas dengan ilmunya kan paham dengan hadis ini. Untuk langkah pertama diri kita nih, untuk langkah pertama ini yang perlu bicara. Untuk langkah pertama diri kita itu, yang pertama langkah pertamanya diri kita itu sebetulnya sudah mulai membuka tirai satu persatu. Tirai apa yang sebenarnya apa kali 70 itu sudah kita mulai buka. Mulai kita membuka satu persatu. Setelah kita diampunkan kepada zat Allah, hancur diri kita, rusak syariatnya, berantakan, gak karuan. Apa kira-kira? Insya Allah. Itu baru kodimah kenal Tuhan, baru tersejak flat kenal Tuhan. Itu udah berantakan. Dan sudah mulai itu bahasa batinnya. Kok begini ya, siang sini Muhammad diri. Itu sudah terbakar. Keindahannya Allah gak kelihatan lagi. Artinya kita sendiri yang rusak, terbakar. Karena apa? Melihat asror dia, melihat rahasia dia. Itu baru 10 menit tentang subuh. Baru 10 menit tentang subuh. Belum dibukakan seluruhnya, baru berapa, kan ada 70 masalahnya. Ada 70 hijab. Itu baru start awal tuh, baru lapisan pertama. Yang nur baru dibuka lapisan pertama. Baru lapisan pertama itu belum apa? Belum sempurna. Ini contohnya. Lapisan pertama umpamanya ini lapisan pertama. Ini kan ini umpamanya nih. Allah kan dilapisi, ya bahasanya kayak gitu kan.
Padahal bahasa dilapisi itu nggak bisa. Allah menyelimuti dirinya itu dengan 70 hijab 70 dinding. 70 dinding itu dari nur penerang, 70 dinding juga dari nur zulmat. Nur yang pertama sampai ke 70, nur yang pertama sampai 70, ini bapaknya nur yang pertama. Nur yang pertama itu baru sekelopet sedikit doang. Sedikit doang kita buka step itu sebagai mungkin mukadimah saja, mukadimah memperkenalkan diri. Lalu memperkenalkan diri, baru membuka satu tirai itu belum sempurna. Padahal masih ada tirai itu ada ini baru lapisan ini. Itu kita sudah cerai dan kita kadang-kadang sudah mabuk. Sudah gak karuan bahasa kita. Itu baru lapisan pertama itu belum sempurna. Itu udah mabuk. Terbakar syariatnya terbakar. Jadi tatanan lahiriah itu terbakar. Ini yang kita tadi, apa itu tadi? Misalnya kalau seandainya tirai itu tersingkap sehingga wajah Allah itu terlihat terpampang, misalnya kamu terbakar. Itu bahasa Rasulullah ngomong seperti itu. Belum tirai ini masuk ke zat wajib dulu ini. Ini akan dijelaskan dengan detail ya, di dalam pembahasan ini. Karena kita sudah mempelajari dulu nanti dengan cara itu baru lapisan pertama tingkat awal mukadimah itu kecil. Jadi dulu napis itu mukadimah. Kita belum napis itu mukadimah. Mukadimah itu dulu napis. Kalau tanpa mukadimah itu kita tuh nggak akan bisa masuk. Berarti kita sedang mempelajari dulu napis itu. Berarti kita sedang mempelajari dulu napis itu. Maksudnya kalau kita mempelajari dulu napis itu berarti sedang membuka tirai pertama kali. Itu mukadimah. Jadi dulu napis itu hanya mukadimah. Hanya apa? Mukadimah. Itu mukadimah saja kita sudah terbakar, apalagi masuk ke enggak kosong. Insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang sama. Entah kesempatan yang sama itu nanti kapan yang lain juga. Yang mudah-mudahan cahaya itu ya singgah di hati kita. Amin. Amin. Amin.